Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Kareta. Hari ini kita akan belajar bersama lagi tentang IPA yang asik. Kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Ada anak-anak yang tahu? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi hukum Newton tentang gerak. Nah anak-anak, perhatikan ya video ini dan jangan lupa untuk kalian merangkum video ini tentang apa yang sudah kalian dapatkan. Apakah anak-anak pernah mendengar ataupun mengetahui siapa itu Isaac Newton? Ya benar, Isaac Newton merupakan seorang matematikawan dan juga fisikawan yang sudah melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang sekarang ini kita gunakan. Salah satunya, beliau telah menemukan konsep tentang gerak. Apa yaitu? Apakah anak-anak tahu? Ya benar, itu merupakan tentang hukum Newton. Hukum Newton sendiri merupakan hukum yang menggambarkan gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah anak-anak, perlu anak-anak ketahui jika hukum Newton ini ada berapa? Benar, ada 3. Apa saja Bu? Yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga ada hukum 3 Newton. Loh, ada banyak ya Bu ternyata. Lalu, apa ya Bu yang membedakannya dari ketiga hukum Newton ini? Nah anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang ketiga hukum Newton ini. Ayo kita belajar bersama. Hukum 1 Newton berbunyi, semua benda cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan terus diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, berdasarkan hukum ini, anak-anak dapat memahami bahwa benda cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Yaitu, benda yang awalnya diam, dia akan terus diam. Sedangkan benda yang awalnya bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, oleh karena bunyi hukum 1 Newton tersebut, hukum 1 Newton ini disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, secara sistematis, hukum 1 Newton ini memiliki rumus yaitu sigma F sama dengan 0. Apa Bu itu Bu? Jadi, sigma F ini merupakan total gaya. Jadi dapat kita ketahui jika pada hukum 1 Newton total gayanya itu sama dengan 0. Duh Bu, terus apa Bu contohnya? Jika ketika benda yang awalnya bergerak kemudian direm mendadak, maka orang yang ada di dalam kendaraan tersebut seakan-akan akan terdorong ke depan. Kok bisa ya Bu? Kenapa kok bisa begitu? Nah, hal ini menunjukkan jika benda yang bergerak kemudian direm mendadak, kemudian dia terdorong ke depan, itu menunjukkan jika benda tersebut memiliki kecenderungan untuk tetap melaju atau untuk tetap bergerak. Sedangkan jika ada benda yang kemudian yang awalnya diam kemudian bergerak, maka benda tersebut akan terdorong ke belakang. Nah, hal tersebut menunjukkan jika benda tersebut cenderung untuk mempertahankan posisinya yaitu diam. Jadi pasti anak-anak pernah kan mengalaminya ketika anak-anak berada di mobil, kemudian ayah anak-anak itu mengerem mendadak mobil tersebut, anak-anak seakan terdorong ke depan. Hal itu menunjukkan jika anak-anak itu ingin mempertahankan posisi kalian yang sudah bergerak. Sedangkan kalau anak-anak awalnya diam di sepeda, kemudian sepedanya digerakkan, anak-anak seakan terdorong ke belakang. Nah, hal itu menunjukkan jika anak-anak ingin mempertahankan posisi kalian, yaitu posisi apa? Ya benar, posisi kalian untuk diam. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda,
maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya tersebut. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Apa sih Bu? Kok aku masih nggak paham ya? Jadi anak-anak, hukum 2 Newton ini berbicara tentang gaya konstan terhadap percepatan benda, serta hubungan antara massa benda dengan percepatan yang ada akibat gaya konstan tersebut. Nah anak-anak, contoh lain dari hukum 2 Newton ini, coba anak-anak ingat lagi, ketika kalian masih kecil, pasti kalian memiliki mobil mainan kan? Nah, ketika kalian memiliki mobil mainan, pasti anak-anak itu sering memainkan mobil mainan tersebut. Nah, ketika anak-anak menarik mobil mainan tersebut, apakah mobil mainan tersebut bergerak? Ya, mobil mainan tersebut akan bergerak. Dan semakin anak-anak semakin kuat menarik mobil mainan tersebut, maka mobil mainan tersebut bergeraknya juga akan semakin cepat. Hal ini menunjukkan semakin besar gaya yang dikeluarkan, maka semakin besar juga percepatannya. Sekarang coba, anak-anak itu memberikan beban di atas mobil mainan tersebut. Apakah mobil mainan tersebut lebih mudah untuk kalian tarik atau semakin sulit untuk kalian tarik? Lebih mudah atau lebih sulit? Ya benar. Ketika anak-anak memberikan gaya di atas mobil mainan kalian, maka ketika kalian tarik, mobil mainan tersebut juga akan semakin sulit untuk ditarik atau semakin berat. Nah, hal ini menunjukkan jika semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil percepatannya. Jadi, seperti itu ya Bu, tentang penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, secara sistematis, hukum 2 Newton ini dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, tadi kan diketahui sigma F itu apa? Ya, sigma F itu merupakan total gaya, di mana M itu merupakan massa benda, dan A adalah percepatannya. Sekarang kita akan berlanjut ke hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini berbunyi, ketika benda pertama mengerjakan gaya, yaitu F aksi, pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya, yaitu F reaksi, yang sama besar ke benda pertama, tetapi arahnya yang berlawanan. Jadi, hukum 3 Newton ini berkaitan dengan hukum aksi-reaksi, yaitu jika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda tersebut juga akan memberikan gaya yang nilainya sama besar, tetapi dia arahnya berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Nah, contohnya apa Bu? Contoh dari hukum ketiga Newton ini adalah pada saat kamu mendayung perahu. Ketika kalian menggerakkan dayung, kalian akan memberikan gaya. Nah, apakah itu gaya aksi atau gaya reaksi? Ayo, ayo? Apakah itu gaya aksi atau gaya reaksi? Ya benar. Ketika anak-anak mendayung perahu, berarti kalian sudah memberikan gaya aksi pada perahu tersebut. Lalu, gaya reaksinya apa Bu? Ya benar. Gaya reaksi yang dihasilkan perahu adalah perahu akan melaju ke depan. Jadi, pada fenomena kalian mendayung perahu ini, ketika kalian mendayung, kalian memberikan sebuah gaya aksi. Dan gaya reaksi yang diberikan pada perahu yaitu perahu akan terus melaju ke depan. Nah, hal itu merupakan hubungan dari gaya aksi dan juga gaya reaksi. Selain itu juga ada lagi contohnya, yaitu ketika kalian mendorong tembok, maka gaya aksi yang kalian berikan kepada tembok itu akan diberikan lagi oleh tembok sebagai gaya reaksi, tetapi berlawanan arah. Sehingga untuk
persamaan sistematis dari hukum ketiga Newton ini, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. F itu apa sih, Bu? F merupakan force atau gaya yang dilambangkan dengan huruf F besar. Sehingga pada hukum ketiga Newton ini, persamaan matematisnya yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tetapi apa anak-anak? Gaya reaksi yang dihasilkan arahnya berlawanan. Wah, ternyata hukum Newton ini sangat berlaku atau sering berlaku ya dalam kehidupan kita. Hanya saja kita sering tidak memahami dan kita tidak sadar kalau hal yang sering kita lakukan ternyata merupakan penerapan dari hukum Newton. Bagaimana anak-anak? Ternyata belajar IPA itu asik kan? Nah, untuk menambah pemahaman kalian dan memperkuat materi kalian tentang hari ini, anak-anak jangan lupa untuk menjawab LKS dan juga kuis dari link Google Form yang sudah Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup tugas. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepensada Jaya.